woke up feeling like the world had gone away. Looking out my window on a foreign place, thinking what to do if I'm beyond repair. I don't even really care. Oh, where it's going I don't mind, but I ain't gotta lose this time. So forgive me now while I kiss the sky, while I forget the world, 'cause I live the lie. So forgive me now while I kiss the sky, while I break your walls, and I don't. Coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 adalah salah satu anggota coronavirus yang mengakibatkan infeksi pernafasan COVID-19. Virus ini pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, Tiongkok dan menyebabkan wabah COVID-19. Virus ini juga dikenal sebagai coronavirus Wuhan dan virus pneumonia pasar makanan laut Wuhan. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pemerintah Indonesia telah menguji 1.757.425 sampel dari 273,6 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 6.418 pengujian per 1 juta penduduk, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah rasio pengujian terendah di dunia. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan yang baru. Cara pencegahan penyebaran COVID-19. Pertama, cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol atau hand sanitizer. Kedua, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atau tisu. Pada bulan Maret 2020, terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga masker dan cairan hand sanitizer di pasaran. Di tengah wabah virus corona COVID-19, kelangkaan tersebut dipengaruhi tingginya tingkat permintaan masyarakat atas kedua barang tersebut. Sejumlah petugas kesehatan yang bekerja secara langsung untuk menangani pasien corona mulai mengeluhkan kurangnya ketersediaan alat pelindung atau APD, serta masker dan cairan sanitasi tadi. Nah, dengan kelangkaan tersebut, kita dapat melakukan solusi alternatif dengan membuat hand sanitizer non-alkohol menggunakan daun sirih, serta dapat dijual kembali di pasaran melalui e-commerce dan dapat menaikkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hand sanitizer non-alkohol daun sirih. Daun sirih bahannya mudah teroksidasi, maka solusinya kita tambahkan jeruk nipis untuk mencegah oksidasi. Bahan-bahan pembuatan hand sanitizer. Yang pertama, 50 gram atau 12 lembar daun sirih. Yang kedua, botol spray. Yang ketiga, 100 ml atau setengah gelas air panas. Yang keempat, air jeruk nipis 20 ml. Untuk pembuatan 100 ml hand sanitizer, diperlukan 40 ml ekstrak sirih, 5-10 ml air jeruk nipis, air atau Aquades 100 ml. Langkah-langkah pembuatan hand sanitizer. Pertama, cuci bersih daun sirih di air yang mengalir. Kedua, potong atau iris daun sirih. Yang ketiga, panaskan air hingga mendidih. Keempat, taruh mangkok yang berisikan daun sirih yang sudah dipotong di atas pending air yang mendidih. Lalu, tambahkan 100 ml air ke dalam mangkok. Tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, tunggu dingin lalu dan disaring. Selanjutnya, peras jeruk nipis dan disaring. Dilanjutkan dengan dimasukkannya cairan hand sanitizer tadi ke dalam botol spray. Lalu, hand sanitizer siap digunakan. Penelitian ini sudah diuji sejak tahun 2006 karena adanya wabah flu burung. Penelitian ini sudah diuji oleh Universitas Erlangga. Hand sanitizer daun sirih ini akan bertahan dalam waktu 2-4 minggu apabila digunakan air ekstraknya. Suhu pembuatan tidak sampai mendidih, kurang lebih 80-90 derajat Celcius.
Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kesediaan masih baik, bisa diamati bau, warna, dan apakah perubahan fisik dari sediaan, misalnya ada endapan atau partikel yang melayang. Marketplace merupakan sebuah bisnis e-commerce di mana pelaku bisnis ini melakukan penjualan melalui website, sehingga dapat memilih barang-barang yang mereka butuhkan dari beberapa penjual, serta tempat di mana penjual berkumpul untuk menjual berbagai produknya masing-masing melalui perantara internet. Terlepas dari istilah yang digunakan, saat ini salah satu marketplace yang paling banyak aktivitas transaksinya adalah online marketplace. Orang-orang lebih memilih melakukan jual beli melalui online marketplace karena mudah dan juga praktis. Sekarang sudah banyak marketplace yang tersedia dan kita bisa memilih di mana saja yang ingin kita jual produk kita. Contohnya diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Keuntungan berjualan di marketplace. Yang pertama, terhubung dengan sistem pengiriman paket. Setiap pembelian produk, sistem e-commerce secara otomatis langsung terhubung dengan sistem pengiriman paket. Jadi, kamu sebagai penjual hanya perlu menuliskan kode pengirimannya saja. Yang kedua, modal lebih minim. Dengan berjualan online melalui e-commerce, kamu tidak perlu sewa toko mahal-mahal buat mulai berjualan. Dengan begitu, kamu bisa menghemat uang yang cukup banyak. Apalagi sama-sama yang sudah kita ketahui, sewa tempat menjadi salah satu pengeluaran paling besar. Yang ketiga, minim risiko kerugian. Nah, yang paling menguntungkan, kamu bisa meminimalisir kerugian seminimal mungkin. Apalagi kalau jika kamu memulai bisnis ini dengan menjadi dropship atau reseller. Hanya dengan membeli barang secukupnya, kamu sudah bisa berdagang dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, transaksinya lebih praktis. Jual beli di toko online bisa memungkinkan kamu bertransaksi secara praktis. Kamu nggak perlu mempersiapkan metode pembayarannya. Cukup input data rekening toko saja dan uang dari penjualan akan masuk ke rekeningmu. Namun perlu diketahui, kamu tidak bisa menerima uang tanpa mengirim produk ke konsumen. Berikut ini contoh cara mendaftar akun di aplikasi e-commerce. Yang pertama, install atau download aplikasi e-commerce di Play Store atau App Store. Yang kedua, jika aplikasi sudah terdownload, buka aplikasinya lalu klik daftar. Yang ketiga, masukkan nomor HP atau bisa daftar melalui email. Yang keempat, masukkan akun email, klik lanjut. Dan yang kelima, masukkan username yang mudah diingat, password, dan konfirmasi password, lalu klik daftar. Tips berjualan di marketplace. Berjualan di marketplace atau e-commerce bukan jaminan barang jualanmu laris ya, karena di sini kamu bisa menemukan banyak kompetitor yang berjualan produk yang mungkin sama. Nah, biar semuanya berjalan lancar, di bawah ini adalah beberapa tips berjualan online di e-commerce. Yang pertama, gunakan foto produk yang menarik. Salah satu faktor terbesar untuk menarik calon konsumen adalah dengan menampilkan foto produk yang menarik. Ambil foto produk dengan latar yang bersih, pencahayaan yang pas, dan kualitas foto yang besar agar produk lebih jelas. Yang kedua, pilih nama toko yang unik dan mudah diingat. Karena di marketplace terdapat banyak sekali toko yang bertebaran. Gunakanlah nama toko yang unik dan mudah diingat oleh calon pembeli. Tips yang ketiga, beri deskripsi yang jelas. Berikan informasi tentang produk yang kamu jual sedetail mungkin, mulai dari keunggulan, fitur, warna, harga, ukuran, bahan, dan sebagainya. Ini juga akan membantu kamu karena tidak perlu lagi mendapatkan pertanyaan standar dari pelanggan. Yang keempat, melayani pembeli dengan baik.
Sebagai penjual, kamu juga harus melayani pembeli dengan sangat baik, walaupun dengan konsumen yang banyak tanya. Cobalah berikan mereka solusi dan jawaban yang pas terkait produkmu dengan ramah dan cepat. Yang kelima, sering memberikan promosi. Banyak konsumen yang tertarik dengan promosi. Ini juga menjadi salah satu strategi kamu mendapatkan pendapatan dan pelanggan. Ada beberapa promo yang mungkin bisa kamu berikan, mulai dari diskon, hadiah, ataupun gratis ongkir. Tips yang keenam, tetapkan harga terbaik. Ada banyak ribuan toko yang menjual produk yang sama denganmu di e-commerce. Untuk memenangkan persaingan, kamu harus bisa memberikan harga terbaik. Kalau bisa kasih harga termurah dibandingkan yang lainnya. Namun, perhatikan juga kualitas barang kamu ya.